Tuhan yang lebih mengenal hati kami secara pribadi, sehingga kami tidak bisa berdalih, kami tidak bisa bersembunyi di hadapan Tuhan. Sehingga tolonglah kami supaya terus dikoreksi oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan untuk hidup menyukakan hati Tuhan. Sehingga setiap kali kebenaran firman yang datang menolong kami untuk membenahi diri kami, supaya kami hidup sesuai dengan kehendak. Berkati kami semua yang hadir, yang siap untuk mendengarkan kebenaran firman. Demikian juga hamba-Mu sebagai alat memberitakan kebenarannya. Urapi dia, karena dia pun memerlukan kebenaran firman. Sehingga kami sebagai anak Tuhan, kami hanya bisa bersyukur karena Tuhan baik kepada firman kami. Engkau memimpin kami, mengarahkan kami ke dalam jalan yang benar sesuai dengan rencana. Itulah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom semuanya. Selamat hari Minggu. Pada hari ini kita berbicara tentang kelanjutan dari eksposisi kita dari 1 Korintus. Hari ini kita memperhatikan dari 1 Korintus. Saya ingin mengajak kita baca mulai ayat yang ke-25 sampai dengan nanti ayat yang ke-34. 1 Korintus pasal 15 mulai ayat 25 nanti sampai 34, kita baca secara bergantian. Saya 25, nanti Bapak Ibu Donan, demikian seterusnya kita bergantian ya. 1 Korintus 15, 25 sampai 34. Saya mulai dari saya 25. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. 1, 2, 3. Musuh yang terakhir yang menyesatkan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu. Di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Dan kami juga mengatakan setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya. Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita, aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan perkembangan manusia saja, aku telah melawan binatang buas Yesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka mereka katakan dengan sebab pesta-pesta. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Kalau kita perhatikan bagian ini, maka kita menemukan ada 3 hal yang sangat penting. Bahwa yang pertama, musuh yang dikalahkan, yang pertama adalah bicara tentang dosa. Jadi ada 3 musuh yang menggerogoti kehidupan kita. Yang pertama adalah dosa, sehingga dikatakan setiap kita kalau tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus pasti digerogoti oleh dosa, dan upah dosa adalah maut. Sehingga bagaimana supaya kita tidak lagi hidup dalam dosa? Kita nggak mampu untuk bersandar pada kekuatan kita sendiri. Dan buktinya adalah orang-orang di Perjanjian Lama, mereka berusaha mentaati ketetapan-ketetapan dalam hukum Taurat. Kita tahu bahwa ketetapan dalam hukum Taurat itu ada 613 butir yang harus mereka taati. Itu harus detail ya. Maka Yesus berkata tidak ada satu iota pun hukum Taurat itu yang digugurkan. Artinya nggak ada satu pun atau setitik pun dari hukum Taurat itu harus digugurkan atau
kita abaikan dalam kehidupan kita. Maka dosa membuat orang tidak mampu mengerjakan ketetapan Allah, bahkan hukum Taurat. Siapa yang mampu untuk mengerjakannya? Hanya satu, Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus detail untuk bisa mengerjakannya. Sehingga setiap orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, artinya apa? Memilih untuk menanggung ketidakmampuan itu pada dirinya. Tapi setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, berarti kita memilih ketidakmampuan itu kepada Tuhan Yesus. Menyandarkan kepada Dia, memang kita mengakui bahwa kita tidak mampu. Sehingga ketika Allah memandang kita, bukan memandang kita secara pribadi, tetapi memandang Yesus Kristus yang menjadi wakil kita, sehingga kita diselamatkan. Maka bicara tentang anugerah, itu karena ketidaksanggupan kita, sehingga itu disebut sebagai anugerah. Jadi kalau kita menyebut keselamatan karena usaha, upaya, hasil kerja keras kita, maka itu sesuatu yang salah. Yang benar adalah itu karena usaha dan pekerjaan Kristus, karena memang Kristus secara sempurna bisa menggenapkan segala hukum Allah di dalam dirinya. Kita bicara tentang hukum Allah sebetulnya ada 3. Yang pertama, hukum Allah itu bicara tentang apa? Kasihlah Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi. Sudah nggak kita lakukan itu? Itu pun masih banyak yang kurang. Lalu berikutnya, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Sudah nggak kita sesempurna itu mengasihi orang lain? Itu masih kurang. Lalu balik kepada diri kita sendiri. Kasihlah dirimu sendiri, ya kan? Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Artinya kita harus juga mengasihi diri kita sendiri. Tapi betulkah kita mengasihi diri kita sendiri sesuai dengan standar Allah? Nah, itu masih kurang juga. Jadi kalau kita bersandar kepada diri kita, kekuatan kita untuk mengasihi Allah, sesama, dan diri kita sendiri, kita pun gagal. Maka sebetulnya kalau bicara tentang angka 6666, itu bukan bicara tentang antikris sebetulnya. Itu bicara tentang manusia gagal. Manusia kan diciptakan pada hari yang ke-6 kan? Gagal, gagal, dan gagal. Jadi manusia gagal dalam hidupnya. Sehingga siapa yang tidak gagal, siapa yang sanggup melawan kuasa dosa, yaitu Yesus Kristus. Lalu musuh yang berikutnya adalah iblis. Siapa yang mampu untuk menghadapi godaan-godaan daripada iblis? Manusia yang pertama gagal, ya kan? Lalu anak dari manusia pertama, Kain, membunuh adiknya Habil, gagal juga. Lalu berikut keturunan daripada Abraham dan sebagainya, termasuk diri kita gagal secara sempurna loh ya. Tentu kita ada kebaikan-kebaikan, tapi kebaikan itu tidak sampai seperti maksud Allah dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena godaan-godaan yang datang. Nah, memang godaan itu bisa datang daripada pekerjaan iblis, tapi memang iblis lebih banyak bekerja untuk menggoda kita. Tapi godaan lain adalah karena keinginan daging kita. Yang pasti bahwa pekerjaan daripada iblis atau kuasa daripada iblis itu juga dikalahkan. Itu juga dikatakan di dalam, kalau Bapak Ibu baca nanti di dalam Wahyu pasal 20 ayat 10 itu bicara tentang kekalahan iblis. Dan nanti ya di akhir zaman. Tapi sekarang kita masih tergoda, kenapa ya? Karena iblis dikatakan masih dilepaskan, belum terikat. Tapi pada waktunya dia akan diikat, dia akan dicampakkan ke dalam api yang menyala-nyala. Nah, ada kemungkinan bahwa kalau kita jatuh dalam dosa, satu sisi iblis menggoda kita, satu sisi memang kita juga tertarik kesetaraan dengan Allah, merendahkan diri menjadi manusia, dan dia memang mengerjakan kehendak Allah dalam hidupnya. Sehingga kalau di sini dikatakan bahwa dia menundukkan diri kepada Allah supaya segala sesuatu ada di dalam dia, itu bicara tentang penaklukan diri. Ini bicara tentang penaklukan diri. Dia ingin menjadi hamba terhadap Allah yang dia layani. Jadi segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kakinya. Lalu Yesus menaklukkan diri. Nah, menaklukkan diri di sini
itu merupakan sikap yang merendahkan diri ya. Harusnya setara dengan Allah, tapi merendahkan diri. Merendahkan diri ini begitu jauh. Bukan hanya lebih rendah daripada Allah, tetapi dia merendahkan diri dalam konteks hal ini sampai ke dalam titik yang sejajar dengan seorang hamba. Jadi dia betul-betul jadi hamba. Bahkan dalam tafsiran yang saya temukan bahwa bukan hanya hamba kepada hamba yang kaya, tetapi dia hamba terhadap orang kafir, orang yang berdosa. Siapa itu? Kita. Jadi Yesus mau menaklukkan diri. Ini sikap yang sangat luar biasa. Supaya apa? Allah menjadi semua di dalam semua. Nah, ini kalimat yang menarik ya. Dalam terjemahan yang lain, Allah menjadi semua di dalam semua itu diterjemahkan Allah adalah segala-galanya. Dan nyatalah bahwa ya Allah lah yang maha kuasa, Allah yang maha tinggi, Allah lah yang menjadi segala-galanya dalam semua hal. Jadi seakan-akan memang tugas Yesus ke dalam dunia untuk menyatakan kemuliaan Allah. Allah lah yang layak ditinggikan. Dan di sini saya lihat bahwa Yesus benar-benar menaklukkan diri semua di dalam dirinya, supaya Allah yang menjadi segala-galanya, Allah yang ditinggikan. Nah, maka dalam bagian ini kita belajar bahwa Yesus saja yang menang atas dosa, yang menang atas maut, ya kan? Yang menang atas kuasa kegelapan iblis, dia masih mau menundukkan diri loh, menaklukkan diri. Bahkan dia mau supaya Allah saja yang ditinggikan di atas segala-galanya. Jadi Allah yang menjadi segala-galanya dalam semua hal. Jadi segala sesuatu menyatakan kemuliaan nama Allah. Nah, di sini kita melihat bahwa betapa pentingnya penundukan diri. Meskipun kita hebat, meskipun kita luar biasa, kalau kita mau Allah dimuliakan, maka kita harus menaklukkan diri. Yang menaklukkan diri itu gak mudah. Kenapa gak mudah? Kita bisa lihat sama seperti Tuhan Yesus yang waktu dia membasuh kaki murid-muridnya kan, itu gak mudah. Apalagi dia sebagai seorang yang dianggap sebagai pribadi yang besar, mengajarkan sesuatu yang luar biasa. Belum lagi kita tahu bahwa dia adalah Allah yang turun ke dalam dunia. Tetapi kalau Yesus ambil tindakan itu sesuatu yang luar biasa besar, ya kan? Bayangkan ada seorang yang datang untuk membasuh kaki orang lain. Pekerjaan membasuh kaki biasanya bukan dilakukan oleh seorang tuan atau seorang yang hebat. Biasanya dilakukan oleh seorang hamba terhadap tamu-tamu yang datang. Coba kita perhatikan dalam Yohanes 13 ayat 8 sampai 11. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya. Karena ia sudah bersih seluruhnya, juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena ia berkata, tidak semua. Siapa menyerahkan dia? Yudas. Tapi yang pasti dalam bagian ini, pembasuhan kaki itu merupakan sikap kehambaan daripada Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus melayani kita itu tidak tanggung-tanggung ya. Melayani kita sampai membasuh kita semua. Membasuh semua artinya apa? Bahwa dia mengerjakan sampai kita memang mempunyai jaminan keselamatan, sehingga dia harus mati di atas kayu salib. Jadi kalau dia cuma datang, dia melayani, dia memuridkan, itu belum sampai pada titik semua. Tapi pada titik semua adalah sampai ketika dia mencurahkan darahnya, memecahkan tubuhnya bagi kita di atas kayu salib. Sehingga dia katakan bahwa siapa yang sudah mandi,
Ya tidak usah membasuh diri lagi selain daripada membasuh kakinya. Apa artinya di sini? Artinya bahwa pembasuhan yang Tuhan Yesus kerjakan bagi kita itu sudah total, final, dan sudah selesai. Tetapi perlu nggak kita selalu membersihkan diri? Perlu. Jadi jangan pikir bahwa saya tidak perlu untuk mengaku dosa di hadapan Allah. Saya tidak perlu menjauhkan dosa-dosa dari hidup saya. Kita perlu. Tapi bahwa ada jaminan kita sudah bersih, ya. Tetapi secara pribadi, kalau kita kotor, kita wajib untuk membersihkan diri. Itu bukan tujuan supaya kita selamat loh, tapi supaya kita sesuai dengan status kita bahwa kita sudah bersih. Siapa jamin di antara kita ini tidak ada satu orang pun yang berdosa? Pasti sebelum kita masuk ke kekekalan pasti ada dosa. Nah, dosa ini tidak membuat putus hubungan dengan Allah Bapa di sorga, tapi dosa ini mengganggu pertumbuhan rohani kita, mengganggu kedekatan kita dengan Dia. Sehingga gak heran kalau orang berbuat dosa biasanya apa? Biasanya malas untuk berdoa karena rasa malu kan? Saya orang berdosa. Malas untuk melayani karena merasa malu, saya ini masih tidak layak. Kadang-kadang malas juga untuk bergereja karena apa? Karena merasa bahwa dia tidak layak. Itu akibat daripada dosa. Nah, kalau orang sudah mengalami suatu penyucian di dalam dirinya, ya pasti ada kerinduan-kerinduan terhadap Tuhan. Jadi ibadah itu bukan hanya sekedar rutinitas, tapi ibadah itu menjadi suatu tindakan spiritualitas yang memang saya memerlukan Dia. Jadi kita perlu membersihkan kaki kita. Kalau kotor kita bersihkan. Tapi ingat bahwa pembersihan yang sempurna sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini yang dikatakan dalam bagian ini, bahwa bagaimana kita bisa menaklukkan diri yang menjadi seorang hamba. Dalam konteks kita menjadi seorang hamba itu bagaimana? Ya, saya harus memelihara hidup saya supaya hidup saya itu berkenan kepada Tuhan saya, baik dalam keluarga, pekerjaan, dalam studi, dalam segala hal. Ya kan? Kemarin viral tentang ada suami yang memukul istri, ya kan? Itu tidak ada penaklukan diri. Lalu viral lagi ada seorang pendeta yang tidak mau ya mengumpulkan jemaatnya karena tas. Ya memang itu menyangkut etika dan sebagainya, aturan-aturan dalam gereja. Tetapi apakah sejauh itu? Nah, itu sesuatu yang perlu dipertimbangkan. Ya kalau saya yang mengumpulkan, saya bilang masukin juga Pak mobilnya, rumahnya, ya kan? Ya kalau bisa dibawa, maksud saya. Jadi hal-hal yang sederhana seperti itu nggak perlu kita ribut-ributkan seakan-akan menjadi suatu masalah. Karena apa? Penaklukan diri itu memerlukan suatu kerendahan hati. Kalau itu tidak bicara tentang dosa, kalau itu tidak bicara tentang sesuatu hal yang apa? Membuat Allah murka, ya kita tidak perlu menjadi begitu kejam terhadap orang lain. Ya karena saya pikir bahwa banyak hal yang harus kita pikirkan dalam kesaksian dan pelayanan, bahkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sehingga siapa yang harus menjadi semua di dalam semuanya itu? Yaitu Allah. Jadi tujuannya adalah kalau ini tidak menyakitkan hati Allah, mendukakan hati Dia, tidak masalah. Tapi kalau ini mendukakan hati Dia, tidak memuliakan nama Dia, kadang-kadang ada hal-hal yang juga tidak perlu untuk dilakukan. Sehingga juga saya berpikir bahwa ya kalau memang tidak perlu, ya juga tidak perlu untuk dilakukan. Jadi jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan-perbuatan orang yang dibaptis sebagai orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibagikan, mengapa mereka mau dibaptis sebagai orang-orang yang telah meninggal? Ini konsep yang luar biasa ya, bahwa orang yang dibaptis itu sebetulnya
mereka menaklukkan diri di bawah hukum Kristus. Mereka mengakui bahwa kematian Kristus itu menggantikan kematian mereka. Tapi kebangkitan Kristus membawa mereka untuk menikmati suatu kehidupan. Jadi waktu kita bicara tentang saya dibaptis, berarti saya menanggalkan dosa saya, lalu saya dibangkitkan bersama dengan Dia, hidup baru bersama dengan Dia. Sehingga nggak hanya sekedar saya dibaptis, dipercik, diselam, ya kan? Ada yang pakai bendera. Jadi kita nggak hanya urusan ribut-ribut tentang hal-hal yang tidak perlu itu. Diselamnya sebagaimana, sepenuhnya atau setengahnya. Jadi yang benar dalam bagian ini kita melihat bahwa orang yang dibaptis berarti dia menaklukkan diri di bawah hukum Kristus, menanggalkan dosanya, mengalami kehidupan di dalam Tuhan Yesus. Jadi disitulah kebanggaan kehidupan mereka. Nah, kalau kita bicara tentang sebagai orang percaya, berarti kita percaya bahwa Yesus Kristus sudah bangkit bagi kehidupan kita. Dia sudah mengalahkan maut bagi kehidupan kita. Dan hal itu menjadi sesuatu yang berbeda, sehingga Paulus juga berkata, dan kami juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Kalau saudara-saudara tiap hari aku berhadapan dengan maut, demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita, aku katakan bahwa hal ini benar. Jadi Paulus menyampaikan bahwa apa yang terjadi pada dia justru itu sifat daripada penaklukan, ya kan? Dia tidak takut dengan maut. Setiap hari dia harus berhadapan dengan maut. Karena apa? Kebanggaan dia terhadap orang-orang yang dia layani. Nah, ini menarik sekali bahwa dia bukan hanya menaklukkan diri di dalam hukum Kristus, dia bukan hanya mempunyai pengharapan di dalam Kristus, tetapi juga dia berkata bahwa mengapakah kami setiap saat membawa diri kami dalam bahaya? Saudara-saudara, setiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita, aku katakan bahwa hal ini benar. Jadi kalau orang sudah mengalami Kristus itu ada suatu gairah untuk Tuhan Yesus. Ya, kami juga belajar untuk menaklukkan diri meskipun gak sempurna, ya. Ya, saya juga bersyukur kemarin ketika anak kami di opnam, saya pikir istri akan menjaga di rumah sakit. Saya pikir dia minta diganti oleh orang lain menjadi WL. Tapi ternyata dia katakan bahwa nanti kita minta tolong dia untuk menjaga, lalu istri tetap bisa melayani. Ya, saya lihat ada suatu spirit bahwa yang tidak gampang-gampang, ya, untuk minta digantikan, tidak gampang-gampang untuk cancel. Ya, karena memang ya dalam segala hal kita harus belajar juga berkorban, melakukan hal yang terbaik. Ya, kadang-kadang itu tidak mudah. Ya, lebih mudah untuk tidak mengerjakan. Ya, sama seperti misalnya Paulus, kalau ditanya mau nggak berhadapan dengan maut untuk demi melayani orang lain, nggak mau. Sama seperti kepada saya, mau nggak demi untuk melayani orang lain, lalu kita harus berkorban, harus menderita dan sebagainya. Pasti pilihannya secara manusia tidak mau. Tetapi karena kita tahu bahwa ada suatu panggilan, ada suatu hal yang Tuhan anugerahkan kepada kita, dan itu tidak mungkin kita ulang dalam hidup kita, maka kita mau mengerjakannya. Sehingga Paulus mau mengerjakannya, bahkan suatu kebanggaan bagi dia untuk bisa melayani orang lain. Itu kenapa? Karena kuasa kebangkitan itu ada dalam dirinya. Maka pengakuan hidup kita sebagai orang percaya bukan hanya sekedar saya percaya Yesus sudah mati menggantikan dosa saya, saya sudah percaya bahwa Yesus sudah bangkit sehingga saya punya pengharapan hidup yang kekal, saya percaya bahwa Dia sudah mengalahkan kuasa kegelapan iblis. Tidak. Tapi bicara tentang bagaimana kita memang menghidupinya juga dalam kehidupan kita.
Itu juga kelihatan dari kehidupan kita yang memang mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Jadi bukan berdasarkan pertimbangan manusia saja, tetapi dia rela menghadapi, termasuk dikatakan binatang buas. Nah, binatang buas memang pada zaman lampau itu orang-orang percaya biasanya dihadapkan dengan binatang buas ya. Mereka akan mati karena binatang buas. Tapi di sini penafsirannya lebih kepada orang-orang yang buas, orang-orang yang garang, orang-orang yang ganas dikatakan, yang tidak menyayangkan orang-orang percaya. Jadi kadang-kadang mereka berhadapan dengan situasi seperti itu. Bahaya, berhadapan juga dengan orang-orang yang begitu ganas, tapi dia tidak gentar. Dan saya pikir ini juga harus menjadi bagian kehidupan kita. Ketika kita berhadapan dengan siapapun, kalau kita berdiri di dalam Tuhan Yesus Kristus, apalagi bicara tentang memberitakan Injil kerajaannya, ya kita tidak perlu gentar, termasuk kepada orang kaya. Ya, saya bersyukur dari dulu sampai sekarang saya tidak pernah datang untuk menjilat kepada orang-orang kaya. Meskipun saya berrelasi ya, saya berteman, tapi saya melihat orang ini titiknya kemana. Kalau titiknya cenderung seakan-akan kita menjadi penjilatnya, saya tidak mau. Ya, karena tujuan kita bukan untuk menjilat orang, membuat orang senang kepada kita, tetapi tujuan kita adalah memberitakan kebenaran. Ya, kalau orang tidak suka, ya itu pilihan dia. Ya, meskipun ya saya dapat dikatakan ya punyalah teman-teman yang lumayan kehidupannya, tapi nggak pernah satu kali pun saya berkata tolong kami kirim dana sekian, nggak pernah. Ya, karena saya tahu pekerjaan Tuhan itu adalah mulia dan Tuhan bisa menghidupkan pekerjaannya dengan caranya sendiri. Ya, kalau misalnya Pak, gimana kalau uang kita kurang, lalu kita nggak bisa berjalan, ya kita mintalah pada Tuhan. Kalau Tuhan kasih, berarti memang cara Tuhan untuk menolong kita. Tapi kalau Tuhan tidak memberi, berarti ada suatu maksud Tuhan bagi kita, sehingga nggak perlu kita untuk sampai kita meminta-minta, kita sampai membukukan diri kita kepada orang lain. Sehingga Paulus katakan bahwa kalau kita punya kemerdekaan di dalam Dia, kita nggak bakalan hidup sama seperti orang yang tidak mempunyai pengharapan. Karena orang yang tidak punya pengharapan itu sama seperti memahami bahwa tidak ada kebangkitan dari orang mati. Mereka berkata, mari kita makan dan minum sebab besok kita mati. Hidupnya dihabiskan dengan hal-hal yang sia-sia. Dia berpikir kita mati besok, kita nggak punya pengharapan, ya udah, nggak perlu berpikir tentang bahwa nanti ada kebangkitan. Tapi dalam bagian ini Paulus mengingatkan kita nggak akan mati. Maka janganlah kamu sesat, dikatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Berteman dengan siapa itu perlu ya. Meskipun kita nggak boleh memandang siapapun, tetapi kepada siapa kita berteman, kita juga nggak boleh sembarangan. Dalam konteks kalau orang itu cenderung menjerumuskan kita, atau orang itu terlalu toksik, kehadirannya selalu bicara tentang orang lain, menggosipkan orang lain, atau kehadirannya cenderung memperburuk keadaan kita, berarti kita harus menjaga pergaulan kita. Jangan pergaulan kita menjadi rusak karena kebiasaan-kebiasaan bergaul dengan orang yang tidak baik. Jadi jangan sesat dikatakan. Dan memang pergaulan dengan dunia itu bisa merusak kehidupan kita. Kenapa? Karena apa? Nilai dunia itu berbeda dengan nilai kita ya. Jadi ada seorang datang kepada saya, Pak, saya menikah dengan orang yang tidak percaya, lalu dia minta cerai, lalu dia menikah lagi. Bagaimana solusi dari Bapak? Ya saya katakan, ya sudah salah. Kamu mengambil tindakan menikah dengan orang yang tidak percaya. Bagi dia itu menikah, cerai itu biasa, itu nilai mereka. Makanya Alkitab
berkata mencari pasangan yang sepadan artinya mempunyai prinsip pemikiran nilai yang sama. Bukan hanya bicara tentang secara ekonomi, secara pendidikan sama, tidak. Tapi nilai prinsipnya harus sama. Kalau enggak, nanti akan menghadapi hal-hal yang buruk. Kenapa? Karena nilai yang mereka beda-beda. Nah, sehingga bergaulah dengan orang yang punya nilai yang benar. Jadi orang yang tidak percaya, pasti mereka tidak akan memahami tentang kebangkitan di dalam Tuhan Yesus, keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Diskusi apapun terhadap mereka nggak nyambung, mereka nggak ngerti, karena itu beda. Maka kita perlu menguatkan diri kita bahwa kebangkitan Kristus itu yang memberi kepastian kepada kita, keselamatan kepada kita. Jadi orang yang tidak percaya terhadap kuasa kebangkitan, ini luar biasa. Paulus berkata, yang pertama, kita jangan bergaul kepada mereka, karena pergaulan seperti itu rusak kebiasaan yang baik. Nilai mereka berbeda. Kemudian berikutnya ayat 34, sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ya, kalau kita sudah terjerumus, kita tidak percaya, ya sadarlah. Ya kan? Jangan kita ada di situ, karena itu bukan nilai kita. Ya, jangan berbuat dosa lagi. Kemudian dikatakan orang seperti itu sama seperti orang yang tidak mengenal Allah, karena ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah, dan hal itu kukatakan supaya kamu malu. Kalau kita berkata kita mengenal Allah, prinsip-prinsip kerajaan surga kita nggak ngerti, ya harusnya kita malu dong. Ya kan? Prinsip bahwa ada keselamatan, ada kebangkitan, ada jaminan hidup yang kekal. Dia sudah mengalahkan kuasa-kuasa dosa. Nah, ini merupakan sesuatu yang menarik yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita sebagai orang percaya bersandar kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, sehingga baiklah kita pulang dari tempat ini, kita sadar bahwa ternyata Kristus sudah mati bagi saya, menanggung dosa saya. Tuhan Yesus sudah mengalahkan kuasa iblis. Tuhan Yesus sudah mengalahkan kuasa maut, sehingga tersedia pengharapan yang kekal bagi kehidupan kita. Dan kuncinya supaya kita tetap berpegang pada kebenaran Tuhan, kita jangan pernah bergaul dengan orang-orang yang bergaul dalam pengertian bahwa kita memakai nilai-nilai mereka untuk kehidupan kita. Orang-orang yang tidak mengenal Allah, supaya hidup kita tetap teguh, hidup kita tetap berpegang kepada firman.